Shalom, selamat Paskah bagi kita semuanya. Kiranya dalam perayaan Paskah pada pagi hari ini membawa damai dan sukacita dalam persekutuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pada Paskah subuh pagi hari ini dengan tema Yesus telah bangkit. Untuk itu marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan kita saat teduh sejenak. Amin. Sebagai lagu pujian pembukaan ibadah kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1 sampai ayat 2. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkanlah kita terbenam, haleluya. Ibadah Paskah subuh memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati di pagi subuh ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah bangkit dari antara orang mati. Di pagi subuh ini kami datang dengan sukacita untuk mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu karena Engkau telah menang mengalahkan kuasa iblis dan maut melalui kebangkitan-Mu. Engkau telah menerangi hati kami agar kami mempunyai pengharapan yang hidup. Kami tidak takut lagi menghadapi kematian karena Engkaulah Tuhan dan kehidupan bagi kami. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib dan memindahkan kami dari kematian kepada kehidupan yang kekal.
Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam segala perilaku dan aktivitas hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1 sampai ayat 2, Maut Sudah Menyerah. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat telah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Umat Tuhan, pandanglah keangkasa mulia dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang kudus. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami mengingat bahwa sependesak itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur itu? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya
bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Lalu mereka keluar dan lari menunggulkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 212 ayat 1 sampai 2, Tuhanku bangkit, pusara terbuka. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dikau yang
telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 dan ayat 3, kuasamu dan namamu lah. Kuasamu dan namamu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Bertualah Tuhan yang Nun besar, bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu tergerak. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segam uang yang milikku. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Jadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan bekal. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan-Mu. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan bekal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal,
yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Amin. Untuk persiapan menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jumaat nomor 194 ayat 1 dan ayat 3, Dikau yang bangkit maha mulia. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah, turun malam sorga, putih cemerlang, kubur ia pegang, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Tuhan ku hidup, takut pun lenyap, Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah untuk kita semua. Salam dulu kiri kananmu, katakan selamat Paskah. Iya. Yang SKT pun bersalamanlah, karena ini selamat Paskah, Tuhan bangkit, kita dimenangkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Paskah ini atau di buah-buah ijuk ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 5 sampai ke 6, tapi saya akan lanjutkan sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, mari kita mendengarkannya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Ada anak sekolah minggu di sini hadir? Loh, tapi pasca pagi anak sekolah minggu di mana? Semalam istilah dia anak sekolah minggu kami katakan seperti ini. Yesus bangkit, iblis keok. Itu statement anak-anak sekolah minggu semalam. Yesus bangkit, iblis keok. Itu bahasa yang sederhana untuk anak-anak dan mereka sukacita mengatakan itu. Dan saat ini mari kita melihat Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita berkata, Yesus telah bangkit. Paskah, yaitu Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit dari kuburan dan Yesus bangkit dari kematian. Dan dikatakan kebangkitan itu terjadi oleh karena kuasa Allah. Dan dikatakan lagi kebangkitan itu bukanlah opini atau hanya prediksi belaka. Tapi dikatakan kebangkitan itu adalah fakta. Dan itu dapat dibuktikan dan dikatakan Yesus bangkit dari antara orang mati, dari kuburan dan dari kematian. Itu dibuktikan dikatakan batu besar terguling dan kubur kosong. Dan hal itu disaksikan oleh pertama kaum perempuan yang datang ke kubur Yesus di pagi benar. Dan itulah mungkin di pasca subuh yang paling banyak datang selalu perempuan. Iya. Kalau dihitung sekarang pasti lebih banyak ini perempuannya. Jadi mereka menjadi saksi yang sangat luar biasa. Yesus bangkit dari antara orang mati. Bukan si Petrus yang pertama menyaksikan, tapi perempuan. Dan kemudian dikatakan pemberitahuan oleh seorang muda yang berbaju putih, yaitu malaikat Tuhan yang turun dari sorga untuk menggulingkan batu itu. Dan dikatakan lagi dia duduk di atas batu itu. Dan dikatakan lagi bahwa wajah malaikat itu bagaikan kilat dan pakaiannya bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga kuburan itu menjadi ketakutan yang sangat luar biasa dan menjadi seperti orang mati. Sekali lagi kebangkitan Kristus itu adalah fakta dan bukan opini dan juga prediksi. Biarpun dalam realitasnya begitu sulit terproses oleh logika manusia, tapi menjadi kebenaran yang sesungguhnya terhadap semua yang dikatakan Tuhan Yesus di masa hidupnya, terhadap murid-muridnya, dan juga terhadap kita pada saat ini. Dan dapat dikatakan apa yang terjadi itu tak dapat terbantahkan oleh siapapun. Jadi memang secara logika itu pasti sulit terproses oleh logika kita, tapi di dalam iman itulah
dikatakan pada saat ini, Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena itu Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dikatakan pada saat ini disalib, di penderitaan, di kematian, dan di kebangkitan Yesus Kristus nyata cinta kasih yang suci dan kudus. Karena itu marilah kita bangkit dengan cinta kasih, membangun relasi, membangun komunikasi, membangun persekutuan di dalam iman, pengharapan dan kasih hanya kepada Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan kepada sesama kita. Jadi kebangkitan itu menyelesaikan permusuhan. Kebangkitan itu menyelesaikan semua musuh kita. Itu sebabnya tadi dikatakan dalam nyanyian kita di nomor 3 ayat 1, maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat telah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Dan kemudian dikatakan lagi dalam liturgis tadi dan semua jemaat, hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Satu hal yang bisa kami saksikan tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati, ini dalam pengalaman kami, peralihan spiritual kami dari yang pertama hidup dalam kebatinan dan masuk ke dalam spiritual yang ada di dalam Tuhan. Waktu itu saya masih SMA, kelas 1, dan saya akan saksikan kepada kita, mulai kelas 5 SD saya sudah hidup di dalam kebatinan, spiritual yang saya anut dari nenek moyang saya. Dan di dalam peralihan itu dari spiritual yang saya anut, yang diajarkan oleh nenek moyang saya, dan masuk kepada spiritual yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Waktu itu diadakan Paskah subuh di Tarutung, di Salib Kasih, tempat yang sekarang. Waktu itu belum dibangun itu. Jadi berjalannya semua peserta Paskah subuh itu mulai dari bawah, yaitu sekarang ada rumah perahu di situ, berjalan sampai ke atas tanpa kita tahu bagaimana jalan itu. Lalu waktu itu yang berkhotbah salah seorang hamba Tuhan dikatakan seperti ini, Yesus bangkit dari antara orang mati, kuasa maut dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan, kuasa dunia ini dikalahkan. Dan di tengah-tengah khotbah itu pada saat itu ada 2 atau 3 orang yang pingsan ketika sampai di atas dan melihat bagaimana tapak kaki nomensen itu masih ada di batu itu. Dan ketika kata-kata itu diulangi oleh pengkhotbah itu, puji Tuhan pada saat itu yang pingsan itu, yang 3 orang itu bisa bangun. Lalu saya pada saat itu mengatakan, kalau hanya kata-kata seperti ini dikatakan oleh pendeta, Yesus bangkit, kuasa maut dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan, kuasa dunia dikalahkan. Lalu saya katakan, kenapa saya yang sudah belajar sampai 8 tahun atau 9 tahun dengan spiritual yang lama itu gak pernah bisa mengatakan seperti itu.
Lalu sejak dari situlah ada satu hal yang baru saya lihat, bahwa kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh menjadi nyata dan nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya. Makanya dikatakan tadi, bangkitlah bersama dengan Kristus di dalam cinta kasih, membangun relasi, komunikasi dan persekutuan di dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Yesus Kristus. Jadi kebangkitan itu mengalahkan permusuhan itu. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu mengalahkan akan keegoisan dan kesombongan dan kemunafikan daripada kehidupan setiap orang yang tidak percaya kepadanya. Bapa dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru kita baca tadi, yang ayat 5 sampai ayat yang ke-7 ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahkan kita fungsikan terhadap kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan hal itulah yang dikatakan oleh malaikat kepada perempuan itu, dikatakan yang pertama adalah, jangan kamu takut. Inilah kuasa kebangkitan itu menyerukan, mengajak, jangan kamu takut. Jadi kebangkitan Yesus dari antara orang mati mengajak, memotivasi orang-orang percaya dan murid-muridnya pada saat itu. Yang pertama disaksikan oleh kaum perempuan pada saat ini, dikatakan, jangan kamu takut. Mengapa? Karena kamu mencari Dia yang bangkit dari antara orang mati. Dan mengapa diserukan jangan kamu takut? Karena memang orang yang takut itu tidak pernah mendapat dan melihat solusi di tengah-tengah kehidupan. Kemudian mengapa kita diajak supaya jangan takut? Disinilah letaknya kuasa kebangkitan itu. Dikatakan oleh malaikat itu, lihat kuasa maut, dosa dunia, iblis telah kalah, telah keok. Jangan kamu takut. Tapi dikatakan, menyatakan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, bahkan kuasa darah Yesus kita sebutkan akan membuat iblis lari terbirit-birit dari kehidupan kita. Dikatakan Yesus telah bangkit, kuasa maut, kuasa iblis dan kuasa dunia ini telah dikalahkan. Yesus bangkit, kita menang, iblis keok. Karena itu jangan takut lagi kepada maut, dosa dan kuasa dunia ini dan kepada iblis. Semuanya telah dikalahkan. Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya pernah menyaksikan satu bagaimana kuasa kebangkitan itu dinyatakan oleh satu kelompok. Tidak ada pendeta di situ dan tidak ada penatua di situ, dan mereka tidak ada berdoa rame-rame apa semua, tapi mereka hanya bernyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Itu dinyanyikan mereka ada sampai 10 kali. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, waktu itu orang yang sedang mengalami okultisme itu dapat selesai dan tuntas, dan dia kembali bangkit dan keluar dari kuasa gelapan itu. Makanya dikatakan kuasa kebangkitan itu mengatakan iblis sudah keok. Dan yang kedua dikatakan kepada kita pada saat ini, yang perlu kita pahami dan kita fungsikan tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati, ini dikatakan menjadi satu perintah dan menjadi satu tanggung jawab setiap orang yang sudah melihat dan mengalami kebangkitan itu. Dikatakan pergilah, beritakanlah dia telah bangkit. Jadi kebangkitan Yesus dari antara orang mati
memberi perintah yang baru. Memberi satu tanggung jawab. Tidak hanya melihat kuburan yang kosong, tidak hanya melihat batu yang terguling, tidak melihat hanya kain kafan yang masih ada di dalam kuburan itu, tapi ada satu perintah yang baru yang harus dilakukan. Tidak boleh tidak, dikatakan pergilah, beritakanlah kepada murid-muridnya, dia telah bangkit. Dia tidak ada lagi di sini, dan mari lihat tempat ia berbaring. Pergilah. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab dan perintah yang kita terima pada saat ini, supaya kita memberitakan kebangkitan Kristus itu di tengah-tengah kehidupan ini. Seandainya perempuan-perempuan itu tidak datang ke kubur, siapakah yang menjadi saksi? Siapakah yang memberitakan? Siapakah yang menyampaikan? Karena itu Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Ia telah bangkit dari antara orang mati. Karena itu kebangkitan Kristus harus kita beritakan, harus kita sampaikan kepada sesama kita, kepada keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam jabatan kita, dikatakan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ini bukan hanya didengar, ini bukan hanya diketahui, tapi kebangkitan Kristus itu beritakan dan nyatakan kepada sesamamu, beritakan terhadap keluargamu, beritakan di dalam pekerjaanmu, beritakan dalam usahamu, beritakan di dalam jabatanmu, bahkan beritakan melalui apa yang Tuhan berkatkan bagi kamu di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, dikatakan oleh Paulus, jika Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, sia-sialah kamu mempercayai Dia. Sia-sia. Dan tidak ada kesaksian yang lain selain kesaksian di dalam firman Tuhan dan di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kalau Dia tidak bangkit, tidak perlu kita menyembah Dia, tidak perlu kita memuji Dia, tidak perlu kita mengagungkan Dia, tapi cukup kita hanya melakukan seperti di dalam bangsa kita, hening cipta dimulai. Karena Dia tidak bangkit, cukup hening cipta, tapi kita tidak. Bangunlah, karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus bangkit, kuasa maut, kuasa iblis telah dikalahkan. Karena itu tak perlu lagi takut, tapi tidak perlu pajago-jagohon. Dan dikatakan pergilah, beritakanlah Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Saya semalam berpesan kepada anak-anak sekolah minggu, nanti kalau sudah pulang ke rumah, katakan kepada bapak, katakan kepada mama, katakan kepada abangmu, katakan kepada adekmu, Yesus bangkit, kuasa iblis keok. Tahu ada sekolah minggu di sini, saya katakan, kalau kamu nanti menginap di ruangan sekolah atau di gereja ini, jangan takut lagi dengan perkataan, awas hantu, awas bego. Nah, kita takut di situ. Dan saya pernah mengatakan kepada bapak saya, salah kau Pak mengajar kami anak-anakmu, ku bilang. Telah besar kau menyalahkan aku, katanya.
Ya ada yang salah dari bapak, aku bilang. Kalau anak-anaknya jugul atau nangis, apa dikatakan dia? Awas bigu, awas nining katanya. Bigu yang diperkenalkan, hantu yang diperkenalkan, setan yang diperkenalkan. Mana pernah dikatakan kalau anaknya bandal atau anaknya jugul atau menangis terus, awas Tuhan Yesus, ada? Kita pun banyak seperti itu. Tapi saat ini beritakanlah bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itulah kehidupan, itulah keselamatan, dan itulah kasih Allah yang teragung di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu bangkitlah, bangunlah bersama dengan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dan beritakanlah di dalam kehidupanmu. Beritakanlah di dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi kalau selama ini kita masih mau menyalibkan Yesus kembali dengan perbuatan dan juga tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, saat ini katakan putuskan itu. Bangkitlah bersama dengan Yesus dan beritakanlah kebangkitannya. Itulah kehidupan dan keselamatan hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang memenangkan dan mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa dunia ini. Sehingga setiap orang yang percaya dan menerima kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kami menjadi pemenang. Dan kami telah dimenangkan. Biarlah firman-Mu Tuhan pada saat ini, Engkau berkati Tuhan, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kami sambut pada
kita memberi persembahan kita dan firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita dari Lukas 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita memberi persembahan kita dengan sukacita. Kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan sampai selama-lamanya. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat Paskah.